Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu KPM PKH Desa Mekarsari, Kecamatan Soberaya. Pada pagi hari ini kita melakukan pertemuan kelompok atau FDS Family Development Season. Pada pagi hari ini kita akan mengambil judul tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Sebelum memulai sesi kita pada pagi hari ini, saya akan bertanya, apa kabar ibu-ibu semua? Baik. Sudah masak tadi di rumah, Bu? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum, ya? Oke. Baiklah ibu-ibu sekalian, sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita melakukan ice breaking berupa tepuk pramuka. Masih ingat Bu ya? Oke. Baiklah ibu sekalian, kita tepuk pramuka. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Oke. Berarti masih ingat Bu ya tepuk pramuka. Pada akhir tepuk pramuka nanti kita sama-sama teriakan hu, gitu Bu ya. Oke. Tepuk pramuka. Hu. Gitu ya. Oke. Baiklah ibu sekalian, materi kita pada pagi hari ini itu mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Pengasuhan dan pendidikan anak itu pada materi ini kita akan belajar bagaimana pola pengasuhan dan pendidikan anak yang baik. Di slide depan ini bisa kita perhatikan tips menjadi orang tua yang hebat. Perlu bapak dan ibu-ibu ketahui, pengasuhan anak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab ibu, tetapi ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama meskipun menjalankan peran yang berbeda. Oleh karena itu, kehadiran para ayah di dalam sesi pengasuhan dan pendidikan anak sangat diharapkan agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan para ibu demi meningkatkan kemampuan pengasuhan bersama. Baiklah, ibu-ibu sekalian, di sini ada beberapa tips untuk menjadi orang tua yang hebat. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi, bapak dan ibu-ibu sekalian, tolong diingat hal-hal yang membahagiakan dari seorang anak. Terus, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ini termasuk poin yang cukup penting. Karena kita sebagai orang tua harus selaras antara perbuatan dan perkataan kita kepada anak. Contoh, kita menyuruh atau memerintah anak untuk menyapu. Alangkah baiknya kalau seandainya ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian ikut mencontohkan dengan tindakan. Karena tindakan satu contoh dengan tindakan itu lebih berarti atau lebih mengena dibandingkan 1000 kali perintah hanya dengan omongan. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu sekalian, misalkan saya contohkan, ibu-ibu sekalian menyuruh anak untuk menyapu ruangan, alangkah baiknya untuk kedepannya, ayo ambil sapunya, kasih anak juga satu sapu. Jadi ayo nak, kita menyapu bersama. Oke. Selanjutnya, selalu berusaha melihat hal yang positif dalam diri Anda. Contohnya, banyak orang tua yang belum apa-apa sudah berpikiran negatif atau pesimis, misalnya tentang ekonomi, keadaan, dan segala macam. Selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan.
Jadi ibu dan bapak sekalian, dalam memberikan atau bersikap dan bertutur kata harus penuh kasih sayang tanpa kekerasan, apalagi membentak. Ingat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin belum mengetahui bahwa anak adalah seorang peniru yang ulung. Apa yang dimaksud dengan peniru yang ulung? Seperti ini. Misalnya bapak ibu adalah seorang yang pemarah, jadi jangan salahkan kalau anaknya juga menjadi seorang yang pemarah. Kemudian sampai di sini apakah ibu-ibu sudah paham? Paham Bu ya? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau paham, mari kita saksikan video berikut ini. Tunggu sebentar Bu ya. Punya uang, bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali, buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita, aduh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun pada aku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Oke, tadi ada film Bu ya. Hal apa yang bisa ibu petik dari film tadi? Coba sebutkan salah satu. Ayo, Ibu Ita apa? Menegur anak tidak mesti kita harus melakukan kekerasan. Kita bisa memberikan contoh yang lebih baik atau berupa tindakan atau sikap. Jadi anak itu kan peniru ulung. Jadi kita tidak mesti mencontohkan sikap yang istilahnya anak itu kalau misalkan dia perbuatan kita lebih mudah dicontoh daripada perkataan. Oke, ya kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Ita dulu. Baiklah, Ibu sekalian, dari film tadi kita bisa melihat bahwa pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Hal ini akan menjembatani perbedaan agar tidak timbul prasangka yang tidak baik antara orang tua terhadap anak maupun sebaliknya. Selanjutnya, tips menjadi orang tua yang hebat. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi ada keseimbangan antara ayah dan ibu dalam pola pengasuhan. Selanjutnya, ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan bersama hal yang terkait pengasuhan anak. Jadi jangan hanya mengandalkan seorang ibu, tapi perlu didiskusikan apabila terjadi masalah dalam hal pengasuhan. Selanjutnya, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, ini poin yang paling penting.
Karena dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan, maka hal tersebut jangan ditampakkan di depan anak. Sampai sini mengerti Bu ya? Ngerti. Oke. Kalau begitu ibu-ibu sudah mengerti, tolong nanti materinya dipahami. Untuk pertemuan berikutnya akan saya tanyakan kembali. Mungkin itu saja sesi kita untuk pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya sebagai pendamping apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah ibu-ibu sekalian, dipersilakan untuk pulang ke rumah masing-masing.